Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Satur Waktu Utama, NRP 5017231007. Di sini menjelaskan tentang bab 2 yang akan membahas magma dalam buku yang berjudul Geologi Gunung Api Purba yang ditulis oleh Brunto. Nah, di bab 2 kali ini kita akan membahas tentang magma dari bab satu yang kemarin kita sudah membahas tentang eh, pendahuluan, bagaimana juga dibahas tentang sistematika dari pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama dalam sistematika tersebut itu adalah magma. Nah, eh, jadi yang pertama ini kita akan membahas tentang definisi dari magma sendiri ya. Magma itu merupakan bahan utama dalam kegiatan vulkanik gunung api ini. Nah, magma itu eh, secara yang bisa dilihat di sini itu terdapat banyak teori yang menjelaskan bahwa seperti magma adalah batuan kental pijar yang masih berada di dalam bumi atau sudah dilontarkan ke permukaan. Juga ada dari McBurney yang bilang bahwa magma adalah suatu substansi alam yang seluruhnya atau sebagian berupa bahan kental pijar dan yang pada proses pendinginan dan membentuk batuan beku. Juga ada yang mengatakan bahwa cairan atau larutan silikat pijar yang terbentuk secara ilmiah bersifat mudah bergerak bersuhu antara 900 sampai 1100 derajat Celcius dan berasal atau terbentuk pada kerak bumi bagian bawah hingga selubung bumi bagian atas. Nah, kemudian dari eh, poin tadi itu di penulis ini memberikan eh, kesimpulan bahwa magma adalah bahan yang mempunyai sistem komponen ganda atau bisa disebut juga multi komponen sistem yang terdiri atas fase cair sebagai komponen utama dan sejumlah kita sebagai fase padat dan fase gas pada kondisi tertentu. Nah, jadi di sini tuh magma tidak hanya eh, berdasarkan dari massa dari komponen yang berfasa cair, tapi magma ini juga terdiri dari eh, fase komponen yang berfasa padat, bahkan ada juga dalam kondisi tertentu itu gas. Nah, tadi juga disebutkan bahwa magma itu ada terbentuk pada selubung. Nah, selubung yang dimaksud itu ada pada gambar ini setelah diberikan bahwa selubung itu merupakan bagian dari inti bumi ke atas, istilahnya seperti itu. Nah, jadi magma itu terbentuk pada bagian mantel hingga kerak bumi. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian magma ini dapat digarisbawahi bahwa magma ini tidak hanya berisi em, komposisi dalam cair, tapi juga berisi juga campuran padat dan juga gas. Seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan pada asal-usul magma. Nah, pada asal-usul magma ini, magma itu terbentuk dari adanya partial melting yang terjadi pada bagian selubung yang telah yang ada pada gambar ini. Nah, eh, partial melting ini itu menyebabkan batuan di kerak bumi bagian bawah ataupun mantel itu mencair. Nah, eh, sumber panas yang sumber panas ini dapat berasal dari contohnya yang ada pada gambar ini, subduksi, juga eh, peluruhan unsur radioaktif pada inti bumi, juga eh, eh, aktivitas tektonik lain. Nah, faktor yang mendasari dari partial, partial melting yang terjadi itu ada tiga, yaitu
kenaikan temperatur, kemudian penurunan tekanan, dan eh, penambahan zat pengotor. Nah, kenaikan temperatur ini dapat menyebabkan eh, yang awalnya padat itu menjadi cair, seperti itu. Atau istilahnya meleleh tadi. Nah, sehingga dari kenaikan temperatur ini, energi yang diperlukan untuk merubah dari fase cair ke gas itu tercukupi. Sehingga eh, dari fase padat ke cair itu tercukupi sehingga terjadi pelelehan seperti itu. Nah, kemudian untuk eh, penurunan tekanan ini itu eh, karena fasa ini memiliki istilahnya klasifikasi yang berbeda, eh, temperatur yang diperlukan temperatur dan juga tekanan yang diperlukan itu berbeda, maka penurunan tekanan ini juga dapat merubah fasa dari batuan-batuan yang ada. Seperti eh, kita contohkan pada air ya. Air dengan tekanan yang rendah itu lebih mudah untuk berubah pada gas seperti itu. Nah, kemudian penambahan dari zat-zat pengotor ini juga dapat menjadi eh, istilahnya buffer atau juga menurunkan titik eh, leleh dari batuan tersebut. Nah, jadi zat pengotor ini dapat merubah komposisi kimia yang ada dalam batuan tersebut sehingga menurunkan titik leleh pada batuan. Nah, di sini tuh digambarkan bahwa salah satunya itu disebab pembentukan magma ini di, berada pada zona pengenjapan. Nah, dari subduksi eh, sehingga terjadi gesekan antara gerak bumi bagi gerak samudera dan juga gerak benua. Nah, di sini em, pada area yang bergesek ini eh, naiklah temperatur. Nah, sehingga pada bagian kerak bumi yang bergesekan ini terjadi pelelehan sebagian gitu atau partial melting seperti itu. Nah, kemudian eh, magma ini eh, tidak dibentuk dari apa ya istilahnya zat-zat yang murni magma seperti itu. Nah, magma ini juga tercampur oleh silikat, juga kristal-kristal mineral, kemudian pada kondisi tertentu juga di diikuti oleh gas seperti H2O, CO2, dan lain-lain. Kemudian dari sini tuh mengapa hal itu dapat terjadi? Mengapa magma itu tidak terbentuk secara murni? Nah, karena magma ini pasti pasti itu memiliki suhu yang sangat tinggi, sehingga ketika perjalanan magma ini dari bawah hingga ke atas itu pasti akan istilahnya tercampur oleh eh, hasil lelehan ketika magma itu bermigrasi ke atas seperti itu. Nah, meskipun dalam mid oceanic ridge yang dia memiliki area yang dalam tanda kutip tidak melewati banyak area sehingga tidak tercampur, tapi di mid oceanic ridge ini karena dia kondisinya berada di laut sehingga magma tersebut itu tercampur oleh zat-zat yang ada di air seperti itu. Nah, jadi magma ini eh, yang pertama terbentuk dari selubung, kemudian ketika bermigrasi ke atas itu pasti akan tercampur oleh zat-zat yang eh, waktu dia lewat seperti itu. Nah, jadi magma ini
tidak bisa magma yang menjadi gunung api ini tidak bisa terbentuk dari kondisi magma yang sangat murni. Seperti itu. Nah, kemudian kita berlanjut ke sifat-sifat fisik magma. Nah, sifat-sifat fisik magma ini lebih membahas terkait tentang kekentalan dan juga densitas seperti itu. Nah, sifat-sifat magma ini, sifat-sifat fisik magma ini juga bergantung pada komposisi kimia dari magma tersebut. Seperti itu. Nah, dari komposisi-komposisi kimia ini, sifat-sifat magma yang terbentuk itu dapat berbeda-beda. Nah, pada sifat fisik magma ini, yang kita highlight di sini adalah kekentalan dan juga densitas. Nah, yang pertama itu kekentalan. Kekentalan ini merupakan eh, dapat kita jadikan bagaimana dapat kita jadikan dasar mengenai bagaimana istilahnya perilaku magma tersebut. Nah, seperti dalam contoh magma kental itu biasanya mengandung silika yang sangat tinggi. Nah, karena magma ini kental, dia memiliki letusan yang eksplosif. Nah, hal ini dikarenakan karena magma yang memiliki kentalan yang tinggi itu lebih mudah membeku daripada magma yang memiliki kekentalan yang rendah atau viskositas yang rendah. Seperti itu. Nah, jadi untuk magma yang memiliki viskositas rendah, itu dia menghasilkan letusan yang efusif atau juga aliran lava yang tenang. Seperti itu. Nah, dari viskositas ini kita dapat mengklasifikasikan bagaimana letusan yang terjadi. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga sifat fisik yang lain itu adalah densitas magma. Nah, densitas magma ini juga didasari oleh komposisi kimia. Nah, komposisi kimia ini dapat mempengaruhi eh, istilahnya massa jenis yang ada pada magma ini. Nah, eh, jika dilihat di sini, magma yang bersifat basa atau mafic itu eh, menjadi lebih padat, seperti dia mengandung lebih banyak Fe dan juga magnesium. Sedangkan magma yang bersifat asam atau felsik itu lebih ringan karena dia mengandung silika dan atau juga aluminium. Nah, di sini densitas itu juga dipengaruhi oleh tingkat eh, sebenarnya tidak dipengaruhi secara langsung, cuma eh, unsur-unsur yang membentuk dari densitas ini juga eh, menjadi istilahnya itu eh, membentuk sifat magma tersebut, yaitu basa dan juga asam. Nah, selain itu juga dari selain komposisi kimia, nah kandungan gas ini juga memiliki peran besar untuk menentukan eh, istilahnya perilaku vulkaniknya nanti gitu. Nah, seperti contoh gas-gas seperti uap air dan karbon dioksida itu meningkatkan tekanan yang ada di dalam magma. Nah, kalau tekanan yang ada di magma ini terlalu tinggi dan tidak istilahnya dikeluarkan perlahan-lahan atau juga dikeluarkan eh, sebagian secara terus-menerus, itu letusannya itu lebih eksplosif seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu sifat-sifat kimia magma. Nah, di sifat-sifat eh, kimia magma ini berdasarkan eh, kandungan kimianya itu sebenarnya sudah dibahas singkat tadi di sebelumnya. Di magma ini dibagi menjadi eh, empat, yaitu ultramafic, mafic, intermediate, dan juga felsic. Nah, di ultramafic itu mengandung
silika atau SiO2 itu lebih dari 52%. Juga eh, magmanya ini bersuhu sangat tinggi, kemudian dia eh, encer dan berwarna gelap, dan juga dia lebih kaya akan Fe dan Mg. Nah, biasanya magma ultramafic ini menghasilkan batuan-batuan ultra basal. Nah, kemudian ada juga kemudian selanjutnya yaitu magma basa atau mafic. Nah, magma basa atau mafic ini itu mengandung SiO2 kurang dari 52%. Nah, suhunya juga eh, sangat tinggi, kemudian encer, terus berwarna juga gelap, juga kaya akan Fe dan Mg. Nah, biasanya ini menghasilkan batuan-batuan basal. Nah, kemudian di magma intermediate ini itu dia mengandung SiO2 antara 52 sampai 65%. Nah, ini bersifat masih di tengah-tengah antara basa dan asam. Nah, biasanya itu membentuk batuan-batuan andesit. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu felsik. Di sini magma felsik itu mengandung silika lebih dari 65%, bersuhu rendah dan juga kental. Kemudian dia memiliki warna yang terang dan juga biasanya menghasilkan batuan-batuan riolit. Nah, perbedaan antara kandungan-kandungan kimia ini itu menyebabkan variasi sifat fisik magma juga. Nah, seperti dilihat itu eh, eh, batuan-batuan magma-magma yang lebih mengarah ke basa sampai ultra basa itu memiliki viskositas yang rendah. Nah, sedangkan di magma-magma yang bersifat asam ini memiliki viskositas yang tinggi. Seperti itu. Nah, kompositas eh, komposisi dari eh, s- kimia atau sifat-sifat kimia ini juga mendasari dari pembentukan batuan-batuan yang selanjutnya dibentuk oleh magma itu. Nah, seperti di sini di ultramafic itu terbentuk batuan ultra basa, juga di felsic ini terbentuk batuan riolit, di intermediate ini dibentuk batuan andesit. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada klasifikasi batuan gunung api yang yang dibuat oleh Elviro dan Tyler. Nah, di sini didasarkan pada kandungan K2O dan juga SiO2. Nah, seperti di sini eh, masuk dalam istilahnya klasifikasi apa seperti itu. Nah, kemudian di sini ada komposisi-komposisi dari kimia alkali seperti di Basanit itu SEO berapa persen, ini berapa persen, ini berapa persen, berapa persen, nah seperti itu. Nah, kemudian juga ada eh, klasifikasi yang menurut Cox DKK itu eh, memiliki klasifikasi seperti ini. Nah, seperti di eh, hmm, Veolius ini memiliki tingkat silika berapa, juga NaO2 berapa, K2O berapa, seperti itu. Nah, kemudian eh, juga terdapat tabel dari beberapa gunung api yang telah meletus itu komposisi gasnya di Indonesia itu seperti ini. Ini telah dirangkum oleh Wirakusuma. Nah, seperti di eh, Gunung Merapi ini memiliki kandungan karbon dioksida berapa, karbon monoksida berapa, hidrogen berapa. Nah, kemudian kita lanjutkan ke hubungan gunung api tataan tataan tektonika dan juga komposisi magma. Nah, di subbab 2.5 ini eh, magma ini memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan tektonika dan pembentukan gunung api. Nah, jenis magma yang terbentuk sangat dipengaruhi oleh lingkungan tektonik magma itu terbentuk. Nah,
seperti pada zona subduksi. Nah, di zona subduksi ini eh, yang merupakan tempat lempeng samudera menunjang ke bawah ke lempeng benua, itu magma yang terbentuk umumnya itu bersifat andesitik dan menghasilkan gunung api yang umumnya dijumpai di Indonesia. Nah, juga ada pada zona reef eh, atau yang kita lebih mudah kita pahami itu sebagai zona renggangan yang ada di laut. Nah, di sini tempat kerak bumi merenggang ini itu membentuk magma yang bersifat basaltik yang lebih encer. Nah, juga ada di buku ini dibahas ada daerah interplate atau hotspot. Nah, ini daerah di mana magma itu naik langsung dari mantel tanpa terpengaruh batas lempeng yang membentuk gunung api seperti yang ada di sini di Kerak Samudra dan di benua. Nah, di sini umumnya gunung api yang terbentuk itu basaltik atau riolitik. Nah, riolitik ini yang tadi em, berdasarkan dari magma kalsit. Nah, mengapa eh, pada zona yang berbeda magma yang terbentuk itu bisa berbeda? Itu karena itu dikarenakan dari eh, magma ketika bermigrasi tadi seperti yang telah dibahas di awal itu terpengaruh juga oleh eh, bahan-bahan yang waktu dia bermigrasi ke atas, seperti jika dia berada di hotspot atau eh, titik panas itu dia langsung dari mantel kemudian naik ke atas. Nah, biasanya di situ dia akan tercampur oleh batuan-batuan felsik yang telah terbentuk dari eh, kerak bumi, maksudnya kerak benua. Nah, sehingga di situ karena telah tercampur, perlahan-lahan magmanya itu berubah sifatnya yang awalnya ultramafic, itu kemudian berubah menjadi felsik, seperti itu. Nah, sedangkan pada area reef, dikarenakan lempeng samudera ini lebih tipis daripada lempeng benua, dan juga terdapat rekahan yang terjadi, nah, di situ magma itu bermigrasi secara lebih singkat. Nah, itulah kenapa di zona reef ini itu magma yang terbentuk itu eh, magma-magma yang bersifat basal dan juga encer. Nah, karena dia tidak terlalu tercampur ketika dia melakukan migrasi ke atas seperti itu. Nah, eh, kemudian di sini juga ada eh, penampang pergerakan di lempeng bumi, eh, kerak benua Afrika dan Amerika setelah dipisahkan oleh peme- pemekaran dasar Samudra Atlantik yang mempunyai percepatan beberapa inci per tahun. Kerak Samudra Pasifik menunjam ke bawah kerak benua Amerika membentuk pegunungan Andes. Nah, di nah seperti di sini Mid Atlantic Ridge. Nah, yang magma yang akan terbentuk di area Mid Atlantic Ridge ini itu merupakan magma-magma yang bersifat ultramafic. Nah, karena di sini dari mantel itu dapat lebih mudah bermigrasi ke atas. Nah, juga area yang dilewati itu lebih kecil. Nah, karena hal itu yang terbentuk di sini itu lebih ke arah eh, magma ultramafic. Nah, berbeda dengan yang ada di bagian kiri South Amerika. Nah, di sini kan dapat kita lihat bahwa di sini tuh ada zona subduksi. Nah, di zona ini yang terbentuk itu magmanya juga akan berbeda. Nah, biasanya yang terbentuk di sini tuh antara mafic hingga intermediate. Nah, sehingga ketika di sini terbentuk suatu gunung api, itu akan batuan yang dihasilkan itu akan sangat berbeda dengan yang dihasilkan oleh Mid Atlantic Ridge ini. Meskipun perbedaannya itu tidak terlalu signifikan. Apalagi eh, area hotspot seperti itu. Bahkan karena di area hotspot itu karena
lempeng benua ini sangat tebal, ketika dia bermigrasi ke atas, itu akan tercampur juga oleh eh, istilahnya eh, material-material yang ada di lempeng benua itu. Nah, sehingga dia perlahan-lahan yang awalnya di mantel ini seluruhnya magma itu bersifat ultramagnetik, kemudian di hotspot ini karena dia bermigrasi tercampur dengan sampingnya kanan, kiri, terus juga melebur mungkin sampai ke bagian atas. Nah, di situ dia perlahan akan berubah menjadi sifatnya fail-safe seperti itu. Nah, nah, seperti di sini ini terdapat jalur eh, gunung api yaitu istilahnya karena dia area yang bersubduksi sehingga paling mudah untuk membentuk gunung api. Nah, seperti itu. Di sini sini Indonesia berada di sini. Nah, kemudian em, di sini juga terdapat eh, peta dari lembah Graben di Ethiopia, juga peta ada yang ada di Rhine Jerman. Seperti itu. Nah, eh, jadi untuk kesimpulan pada bab magma kali ini, itu magma merupakan sumber utama yang harus kita pahami itu magma adalah sumber utama dari proses vulkanisme. Nah, pembentukan dari sifat kimia maupun fisika itu menentukan selanjutnya itu letusan dari gunung api tersebut juga batuan yang terbentuk. Nah, sifat-sifat fisik dan kimia ini itu didasari oleh tempat dari munculnya magma tersebut. Nah, karena magma ini terbentuk dari juga munculnya dan juga terbentuknya magma ini. Karena magma juga ada yang terbentuk di mantel, juga ada yang terbentuk dari partial melting yang terjadi di zona subduksi. Nah, karena ini itu juga akan menghasilkan tipe-tipe gunung api dan batuan yang berbeda. Yang awalnya dari magma yang sama, kemudian setelah naik itu melewati proses yang berbeda-beda, juga terdapat ada di zona subduksi yang terjadi partial melting. Nah, kemudian tipe-tipe gunung api karena magma ini memiliki sifat-sifatnya masing-masing, seperti contohnya tadi yang memiliki viskositas yang tinggi atau kentalan yang tinggi, itu lebih ke eh, letusan yang eksplosif, dan kemudian viskositas yang rendah itu lebih ke letusan yang efusif. Nah, itu sehingga membentuk juga tipe gunung api dan batuan yang berbeda-beda. Nah, nah disitulah terdapat eh, yang selanjutnya itu peran yang dapat menjelaskan tentang tektonika dan juga eh, proses tektonika yang ada di eh, seluruh dunia, terutama yang kita bahas di sini adalah di Indonesia seperti itu. Eh, jadi pemahaman di magma ini tuh sangat penting untuk mendasari kita bagaimana kita belajar vulkanologi itu selanjutnya seperti itu. Sebelum kita belajar mengenai tipe-tipe gunung api dan juga batuan yang terbentuk, kita harus sangat paham dengan eh, bagian di bab magma ini. Nah, itulah kenapa di sistematika itu eh, magma itu dibahas di awal. Nah, selanjutnya ini di bab 3 akan dibahas tentang bentuk dan juga struktur gunung api. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf untuk pembahasan dari bab 2 ini bisa dicukupkan. Terima kasih.